103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania masih di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan bersama Humanika Consulting. Dan kita udah terhubung dengan narasumber kita pagi ini, ada Mbak Desi Syahniar, MPSI, psikolog Humanika Consulting. Pagi, Mbak Desi. Halo pagi semuanya DFM Mania, Pak Pagi. Nurul, apa kabarnya? Baik, apa kabar Mbak Desi? Kabar baik, Alhamdulillah. Seneng banget ya bisa Iya. ketemu lagi. Terakhir kita ketemu tahun tahun lalu ya. Tahun Yang lalu ya, nggak nyangka ya, total udah tahun lalu. Iya ngomongnya udah tahu-tahu udah tahun lalu ya, bukan bulan lalu lagi. Hmm. Mbak Desi Hmm. lagi di rumah nih, apa di Lagi kantor? di rumah hari ini. Rumah bisa jadi kantor soalnya sekarang, jadi Iya rumah dari bener ya, kantor. WFA namanya, Work from Iya, Anywhere. work from anywhere. Oke deh, tema kita pagi ini mengenali dan berdamai dengan diri sendiri. Kenapa Hmm. Mbak Desi pilih tema ini? Apakah lagi banyak nih orang yang lagi berantem sama dirinya sendiri? Silakan Mbak Desi. Kenapa pilih tema ini? Mm-mm. Hmm, Kalau dibilang banyak orang yang lagi berantem sama diri sendiri, mungkin selama ini sebenarnya hal itu sering kejadian gitu ya. Mm. Kalau saya ketemu dengan pasien-pasien, klien-klien gitu ya, teman-teman bahkan yang ada di sekitar gitu ya, kayaknya ternyata gitu semakin kita dewasa tuh masalahnya seringkali saya bilangnya gini, nggak selesai sama dirinya sendiri, gitu, yang bikin ternyata berdampak sama munculnya masalah-masalah lain, utamanya sama relasi kita dengan sekitar nih. Sekitar dalam artian bisa sama keluarga, bisa sama lingkungan kerja, Mm-mm. bisa sama sosial gitu, dan lain-lain yang kalau ditilik-tilik ternyata akarnya adalah masalahnya adalah dengan dirinya sendiri gitu. Makanya kok kayaknya menarik dan mungkin bisa akan sangat bermanfaat nih buat DFM Mania gitu ya untuk tahu penting nggak sih kenalan sama diri kita sendiri gitu. Oke, berarti sebenarnya bisa jadi masalah yang terjadi sama diri kita dengan orang lain di luar sana itu adalah kita yang belum kenal sama diri sendiri atau belum berdamai sama diri sendiri. Bisa jadi kayak gitu ya. Iya, bisa jadi gitu. Bisa jadi masalahnya sebenarnya ada di diri kita gitu. Hmm. Contohnya seperti apa? Contoh konkretnya, Mbak Desi. Contoh contoh konkretnya apa ya? Misalnya nih, kalau misalnya kita sehari-hari gini, misalnya kadang-kadang kita suka ngerasa kok saya kayaknya ketemu dengan siapapun teman-teman nggak pernah cocok ya, lingkungan kerja nggak cocok nih, gitu ya. Terus juga pindah kerja ke sini, kok kayaknya semua teman-teman saya kok nyebelin gitu ya, rekan-rekan kerja saya nyebelin gitu ya. Terus Hmm. orang-orang di rumah saya kok semuanya nyebelin, gak ada yang paham tentang diri saya. Seringnya kita itu akan nilainya keluar ya, keluar dalam artian kita akan cenderung nyalahin orang lain atau lingkungan kita sekitar tuh, oh mereka nih nggak ngertiin saya, mereka tidak, mereka nggak paham sebenarnya saya maunya apa, atau cenderung nilainya orang-orang ini mungkin eh, nggak baik gitu ya, teman-teman kita yang Mhm. ada di sekitar rekan kerja kita gitu. Padahal kalau ditilik-tilik, kalau misalnya udah sampai pindah-pindah berkali-kali atau saya ngerasa nggak cocok di semua lingkungan gitu, sebenarnya yang harus, yang kadang-kadang lupa gitu, yang kadang-kadang lupa untuk kita tanya adalah ada apa sebenarnya dengan diri saya sendiri. Itu sederhananya kayak gitu. Yang kalau dilihat Hmm. ternyata bukan lingkungannya nih yang salah, tapi ada faktor di dalam diri kita yang mungkin bikin jadinya ya itu kita ngerasa nggak cocok dengan lingkungan dimanapun gitu. Oke, jadi gitu ya contoh konkretnya DFM Mania. Jadi aku Hmm. udah tambah paham nih sama temanya. Oh, jadi seperti itu. Terus apa manfaatnya atau kenapa penting buat kita mengenali diri kita sendiri? Selain tadi ya, selain masalah yang tadi. Silakan Mbak Desi. Manfaatnya apa buat diri kita sendiri gitu ya? Mm-mm. Manfaatnya gini, kalau kita nggak kenal sama seseorang gitu, kan kata gini, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Maka Iya. kalau kita nggak kenal sama diri kita sendiri, satu, kita nggak akan sayang sama diri kita. Kalau kita nggak sayang sama diri kita, kira-kira akan peduli nggak sih bertanya sesederhana, saya nih sebenarnya lagi butuh apa sih? Saya nih sebenarnya eh, lagi pingin apa? Saya ini sebenarnya pingin mencapai apa atau mau ngejar apa atau sesuatu yang sifatnya berharga untuk saya tuh apa sebenarnya gitu. Jadi
Kalau nggak kenal, kita nggak akan tahu kalau ditanya misalnya kamu habis sesederhana deh, habis ini kamu mau kemana? Kalau saya tahu gitu ya, saya kenal diri saya, oh saya hari ini punya jadwal lain nih gitu ya. Setelah ini saya mau ketemu dengan ABC. Tapi kalau saya nggak kenal, saya nggak tahu deh gitu ya, saya mau kemana habis ini. Atau yang paling sering kelihatan adalah kalau ditanya nih, kamu tuh orangnya kayak gimana sih? Kalau orang-orang yang kenal dia bisa ceritain, saya ini orangnya seperti A, B, C. Nah, kalau orang-orang Hmm. yang nggak kenal sama dia sendiri biasanya pasti kalau ditanya, kamu tuh orangnya gimana ya? Aduh, nggak tahu saya. Tapi kalau kata orang-orang gitu, ya yang artinya Heeh. kalau kata orang-orang, misalnya orang-orang mencap kalau nge-labelnya misalnya, aduh Desi ini adalah orang yang pemarah, misalnya labelnya seperti itu ya. Itu menurut kata orang-orang. Nah, saya masukin tuh label itu ke diri saya. Padahal sebenarnya begitu nggak ya menurut saya? Kalau misalnya ternyata enggak, gitu ya, label yang dimasukin sama orang-orang di sekitar itu, kan dampaknya jadi jelek ya buat kita. Jadi penilaian buruk untuk diri kita sendiri yang bisa bikin biasanya jadi satu jadi nggak percaya diri, jadi self worth-nya atau penilaian tentang dirinya tuh jadi bawaannya negatif, terus juga ngerasa nggak berharga dirinya gitu karena orang-orang ngerasa kok penilaiannya ternyata negatif-negatif gitu tentang diri kita gitu. Oke, jadi sesimpel kita tahu kita nih seperti apa orangnya. Sering banget loh Mbak Desi misalnya lagi Hmm, wawancara kerja gitu kan atau melamar pekerjaan terus kita disuruh buat mendeskripsikan diri kita nih seperti apa, kelebihan kita, gitu. Hmm. kekurangan kita dan kadang tuh pertanyaan kayak gitu kita nggak bisa jawab kayak mungkin dalam pikiran beberapa orang ya. Is kan masa Eh, sih gue nilai diri gue sendiri gitu ya? Kan harusnya orang lain yang nilai eh, gue gitu. Ya berarti itu enggak ya. Harusnya kita bisa menilai diri kita sendiri ya seharusnya. Iya, orang yang paling tahu diri kita harusnya adalah diri kita sendiri. Itu bener banget tuh kalau wawancara kerja itu saya sering Hmm. banget ketemu pertanyaan tersulit buat para kandidat adalah biasanya kalau ditanya coba dong ceritain kamu nih orang yang kayak apa sih? Itu susah banget pasti pada "Itu apa ya gitu loh ya. Cenderungnya tadi nggak mau jawab karena mungkin kalau di budaya timur kita gitu di Indonesia utamanya Hmm. gitu ada kecenderungan nggak boleh nilai diri sendiri nanti kalau ternyata yang disebutin yang baik-baik kayaknya jumawa gitu ya saya Iya benar. jumawa ya bener ya. Nah tapi ada juga yang sebenarnya bentuk karena dia sendiri nggak tahu saya ini sebenarnya punya sifat baik apa punya sifat buruk apa gitu yang bikin dia sendiri sebenarnya jadinya nggak tahu nih apakah sifat ini akan akan cocok ya kalau saya kerja di bidang itu. Itu Hmm. yang sebenarnya kita Oke. ngegali ngegali sifat itu kan harapannya itu ya. Jadi dia tahu sendiri nih sebenarnya dengan kerjaan yang dilamar dia ngerasa cocok nggak sih dengan sifat atau sikapnya atau gambaran karakter kepribadiannya itu gitu. Oke. Jadi buat DFM Mania kalau belum bisa jawab pertanyaan yang kayak gitu atau masih Hmm. suka bingung berarti belum kenal sama dirinya sendiri ya, ya Mbak Desi ya. Mm-mm. Sesimpel itu. Berarti sekarang pertanyaannya gimana caranya biar kita kenal sama diri kita sendiri tentang sifat kita, kepribadian kita, hubungan kita dengan orang Mm. lain itu gimana caranya, Mbak Desi? Cara paling sederhana adalah ngobrol sama diri sendiri. Itu langkah pertama. Karena kan tadi gini ya, yang paling tahu diri kita adalah ya diri kita sendiri. Maka cara cara langkah pertamanya itu adalah kita harus ngobrol dulu sama diri sendiri. Yang ngasih waktu untuk gini. Kita tuh kadang-kadang terlalu sibuk untuk mikirin orang-orang atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya kayaknya satset-satset kemana-mana gitu ya ngerjain ini itu. Bapak saya butuh apa, ibu saya butuh apa, suami saya, istri saya dan lain-lain gitu di sekitar perlu apa sih gitu. Mencoba untuk memenuhi harapan-harapan lingkungan. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah ngajak ngobrol diri kita sendiri. Ya pertama ajak ngobrol diri kita sendiri sesederhana duduk kita duduk untuk tanya saya ini sebenarnya siapa sih pertanyaan-pertanyaannya simple dengan Hmm. bertanya saya ini lagi suka apa saya ini nggak suka apa saya ini sebenarnya lagi punya cita-cita apa gitu ya terus juga saya ini apa yang berharga untuk saya apa yang tidak berharga untuk saya jadi nilai-nilai yang identifikasi ditanya sama diri sendiri ya dan prinsipnya satu ya Teh Nurul harus jujur jawabnya ya karena ngobrolnya sama diri sendiri jadi Hmm. jangan takut dinilai gitu. Nah, yang kedua kadang-kadang kalau misalnya susah nih ngobrol sama diri sendiri karena dirinya biasanya orang dewasa tuh makin dewasa tembok untuk ngobrol sama dirinya sendiri itu lebih lebih tebel yang kadang-kadang buat tadi kalau dibilang prinsipnya harus jujur suka
udah nggak dinilai nih, cuma ngobrol sama diri sendiri, terus misalnya kita tulis di kertas gitu ya, di buku catatan kita atau di handphone, di notes gitu, bahkan itu berat untuk orang-orang dewasa yang tidak terbiasa jujur sama dirinya sendiri. Nah, cara yang bisa dipakai adalah ngobrol dengan orang-orang terdekat kita yang kenal sama kita untuk tanya, saya ini sebenarnya orang seperti apa sih? Orang terdekat artinya bukan harus orang tua, bukan harus pasangan gitu ya, tapi identifikasi orang terdekat dan yang bikin kita nyaman kalau ngobrol tuh, dan menurut saya yang kenal saya tuh siapa sih di lingkungan sekitar. Itulah yang bisa diajak ngobrol untuk cari tahu saya ini sebenarnya siapa. Ya, jadi nggak boleh ya di FM Mania misalnya di halte di halte gitu atau di Eh, kereta ketemu orang gitu, atau saya baru kenalan sama Teh Nurul coba dong ceritain saya ini orangnya gimana ya menurut Teh Nurul gitu ya. Itu penilaian yang dikasih pasti mm, kayak cuma sekedar ya general aja gitu, cuma baik gitu ya, ya baik, orang nggak berantem kita ya karena mm, ketemu bener. ya. Jadi nggak akan dapat karakter yang utama gitu. Nah, Mm, langkah ketiganya, kalau orang-orang sekitar kayaknya juga saya nggak punya hubungan baik kan, saya berantem mulu sama orang sekitar pasti kan, atau saya nggak punya hubungan yang cukup dekat deh sama lingkungan sekitar saya. Bisa sebenarnya ketemu dengan profesional, ya misalnya ketemu dengan psikolog gitu ya, untuk dapetin tuh, bisa bentuknya adalah asesmen kepribadian, terus juga nanti setelah asesmen kepribadian bisa ada konsultasi psikologisnya gitu ya, yang dengan di situ bisa dapat gambaran tentang siapa sih saya sebenarnya. Tuh, jadi mm, bukan mm, cuma mm. yang punya gangguan jiwa yang harus pergi ke psikolog ya, ya Mania. Yang mau tahu tentang kepribadiannya tuh juga bisa untuk Oke, diskusi oke. dengan psikolog. Berarti Hmm. tadi langkah yang pertama itu bisa ngobrol dengan diri sendiri, syaratnya Ya. harus jujur, terus ngobrol sama orang Mm-mm. terdekat yang sudah kenal kita, Mm-mm. dan terakhir mungkin ke Mm-mm. psikolog gitu. Ya. Kalau dari penjelasannya Mbak Desi ini yang bisa aku simpulkan sementara ini ya, dari semua cara kita mengenal diri kita sendiri ketika kita tahu nih misalnya, "Wih, kayaknya aku nih orangnya egois deh." Kadang-kadang. Mm. Jadi ketika kita tahu kita egois, kita cari cara sendiri buat gimana caranya kita nggak egois kalau berhubungan sama orang, misalnya gitu ya. Jadi kayak kita Ya. bakal lebih gampang nyelesain masalah kita sendiri di FM-nya ketika ketika kita sudah kenal diri kita sendiri. Kita nih nggak selamanya baik loh. Ya nggak sih, Mbak? Iya, iya benar, benar banget. Itu kuncinya banget tuh. Jadi Hmm. kita tahu kalau saya punya masalah bukan hanya dengan seseorang, kan masalah dengan orang lain tuh kita juga ngerasa gak nyaman ya. Pas saya berantem sama Teh Nurul gitu loh tadi, saya ngerasa pasti ada rasa nggak nyaman di diri saya. Saya sendiri tahu gimana caranya kalau saya kenal gitu ya. Oh, saya nih orangnya egois. Oh, saya nih orangnya nggak mau ngalah gitu ya. Dengan saya tahu itu, saya akan mikir solusinya apa ya yang bisa bikin saya lebih nyaman, dan hubungan saya mungkin nanti sama Tenrul bisa jadi lebih baik gitu ya. Itu yang bisa Mm-mm. ngebantu sih dengan kita lebih kenal sama diri kita sendiri gitu. Oke. Tapi aku punya temen ya, Mbak Desi. Jadi dia tuh Mm, selalu mm, selalu nanya aku, misalnya selalu nanya mm. orang-orang yang dia kenal, "Ih, menurut lo gue gimana sih?" gitu. "Menurut lo gue emang kayak gini ya?" gitu. "Menurut lo emang gini ya gue ya?" gitu. Jadi sebenarnya itu proses pengenalan diri Mm-mm. sendiri ya, bertanya ke orang lain. Sebenarnya yang mana sih yang lebih apa ya, aku bilang yang lebih dulu kita tanya diri sendiri atau tanya orang lain sebenarnya kalau masalah pengenalan diri. Mm-mm. Iya bener. Ada tuh orang-orang yang kayak gitu ya, yang Mm-mm. dikit-dikit nanya sama lingkungan diri, nanya sama lingkungan. Saya nggak bisa bilang itu salah karena itu polanya kebentuk. Biasanya dari kecil mungkin terbiasa ada di lingkungan yang memang dia tidak dibiasakan untuk mengenal diri sendiri, atau yang membuat si orang ini nih gitu ya, ketika udah gede jadinya penilaian dari lingkungan tuh sesuatu yang penting buat dia. Nah, bahayanya kalau terus-terusan begitu gitu artinya menilai benar atau salah, bagus atau jelek itu benar-benar kontrolnya dari luar gitu ya. Tadi nanya terus nih ke Iya, teman-temannya, mm-mm, menurut lo bener. gue benar nggak ya? Oh, gue salah nggak ya gitu. Tanpa nanti dia validasi lagi, nanya lagi ke diri sendiri, ih bener nggak ya? Menurut dia kan salah nih, tapi menurut gue ini benar gitu. Ya ada yang ya udah ngikutin aja kata temennya. Nah, bahayanya adalah kalau kita tidak bertanya ke orang yang tepat ya. Kalau yang ditanyain misalnya aku curhat sama Teh Nurul bener nggak ya kira-kira begini, terus Teh Nurul moodnya lagi nggak bagus, jawabnya ya udahlah, atau lagi kerjanya lagi sibuk, jawabnya seadanya aja, ya udah bener, tanpa sebenarnya ngedengerin orang ini tadi Mm, ngomong apa ya, itu ya. mm-mm. Dan ternyata lah
karena saya orang yang ikut-ikutin aja. Saya ikutin deh tuh kata teman saya. Dampaknya satu mungkin salah langkah. Yang kedua ternyata kalau misalnya hasilnya resikonya jelek gitu ya, ternyata buruk dampaknya gitu dari keputusan. Bisa berantem nggak kita? Saya bisa aja langsung datang, kata lo gitu ya. Kata Iya, kamu nih, saya harusnya gini. Gimana sih kan jadinya nyalahin. Ya benar-benar. masalahnya jadi besar gitu ya. Jadi Mm-mm. yang harus didahuluin sebenarnya ya tanya sama diri sendiri. Orang yang paling kenal dengan diri kita ya diri kita sendiri gitu ya. Ngobrol, kalau saya bilangnya ngobrol sama dengerin suara hati kita sendiri dulu sebenarnya. Jadi kalau dikasih penilaian sama orang di luar, teman-teman walaupun deket banget orang tua, yang saya tahu orang tua misalnya pasti kasih hal yang positif lah buat buat Hmm, anak gitu iya. ya. Tapi jangan ditelan bulat-bulat gitu ya, tetap dipahamin dulu. Bener nggak ya seperti ini? Saya nyaman nggak ya kalau ngambil keputusan ini? Resikonya apa ya untuk saya gitu. Jadi jadiin aja itu tambahan informasi, tambahan tambahan masukan, saran yang membuat kita jadi lebih yakin mengambil langkah A atau langkah B. Oke, Mbak Desi, kita lanjut lagi ya. Tadi tuh obrolannya seru banget tentang mengenali diri sendiri. Setelah kita kenal sama diri kita sendiri, caranya tadi DFM-annya kalau ketinggalan tadi ada bicara atau ngobrol dengan diri sendiri, terus dengan orang terdekat, terus dengan psikolog langkah yang ketiga. Setelah kita kenal dengan diri kita sendiri, apakah kemudian kita bisa berdamai dengan diri sendiri, Mbak Desi? Setelah kita kenal dengan diri sendiri, apakah bisa berdamai dengan diri sendiri? Mm-mm. Eh, Saya bukan bilang kayak satu tambah satu sama dengan dua, tapi dengan kita kenal sama diri kita sendiri, akan lebih mudah gitu ketika kita ada masalah, ketika kita ada di dalam titik yang terendah deh dalam hidup kita. Misalnya lagi ngerasa gagal, ngerasa hidup tuh kayaknya nggak adil nih, berat banget nih hidup buat saya nih. Kan hidup nggak selamanya enak ya, Tenurul Ya, ya, benar. benar ya. Ya, Benar. nggak selamanya enak nih gitu ya. Nah, kalau kita kenal sama diri kita sendiri, kalau kita lagi stres, eh, saya akan lebih tahu gitu saya harus ngapain ya, stres ini harus saya apain nih, kalau saya Hmm. lagi ngerasa gagal gitu ya, ini gagalnya harus diapain ya, saya nerimanya gimana ya kegagalan ini supaya ya nggak bikin, kalau saya bilang sehat mentalnya kita tuh jadi lebih keganggu gitu ya. Kalau kita nggak kenal kenapa sih saya stres, kenapa sih saya sedih gitu, kenapa sih saya marah banget gitu ya, yang biasanya akan membuat kita lebih nggak bisa berdamai tuh dengan rasa-rasa yang nggak nyenengin itu, rasa-rasa yang negatif-negatif itu gitu ya, perasaan-perasaan yang bikin kita nggak nyaman ya, karena kita nggak kenal sebenarnya kenapa saya marah, kenapa saya sedih, kenapa saya stres ya, yang bikin kita pasti jadinya cenderungnya apa? Negatifnya adalah satu, jadi nyalahin diri kita sendiri. Itu kenapa sih gue marah-marah mulu? Kenapa sih kok gue stres? Gue tuh nggak boleh stres loh. Kenapa sih aku gagal? Kenapa sih aku nggak berhasil mencapai itu? Itu kan gampang banget. Orang-orang aja bisa. Saya nggak bisa Hmm. gitu. Itu kan bentuknya adalah nanti jadinya marahnya ke diri sendiri, kesalnya ke diri sendiri gitu, yang membuat ya sesederhananya adalah mental kita atau kesehatan mental kita pasti akan keganggu gitu. Oke, Mbak Desi. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, aku bacain ya. Boleh, silahkan. Oke, halo Mbak Desi, saya Dila di Bidara Cina. Satu Hmm. hal yang Iya. sampai saat ini membuat saya sepenuhnya belum bisa berdamai dengan diri sendiri adalah tentang keputusan yang saya ambil di masa lalu. Pilihan pendidikan, langkah setelahnya, dan seterusnya sampai sekarang. Tapi saya Oke. yakin setiap orang punya timeline suksesnya masing-masing. Pertanyaan saya adalah gimana caranya buat saya bisa memvalidasi bahwa keputusan yang saya ambil di masa lalu itu tidak sepenuhnya salah untuk saya bisa berbenah diri lagi. Itu. Terima kasih. Silakan Mbak Desi. Ya, halo Kak Dila di Bidara Cina ya tadi ya. Mm, Yang bikin kita nggak bisa berdamai sama diri sendiri itu memang ada dua biasanya. Yang pertama adalah masa lalu, ya ketika kita, manusia tuh selalu punya harapan, selalu punya standar, saya ingin mencapai ini, mencapai itu gitu ya, untuk diri kita sendiri. Nah, yang bisa bikin kita nggak berdamai sama diri sendiri itu biasanya kalau di masa lalu tidak tercapai, atau kita bilangnya jadinya nggak bisa move on mm, ya, mm, atau di masa depan tidak tercapai, atau misalnya di masa depan kok kayaknya saya punya rencana
2 tahun lagi saya mau beli rumah 5 gitu ya. Kok tapi kayaknya rencana itu udah stuck nih. Sekarang aja nggak mungkin tuh itu tercapai ya. Jadi bisa kita terlalu mikirin masa lalu atau kita terlalu mikirin masa depan. Jadi yang bikin itu terikat banget adalah pikiran kita sendiri. Nah, gimana ya caranya saya berdamai gitu ya dengan masa lalu? Menyadari bahwa masa lalu tuh nggak bisa diubah. Benar ya, itu adalah sesuatu yang sudah lewat, yang bisa dijadikan, yang bisa diambil adalah satu pelajarannya. Gimana cara ngambil pelajarannya ya? Cara ngambil pelajarannya adalah dengan accepting dulu atau terima dulu bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu, ya mungkin tadi ya, namanya hidup tuh nggak akan selalu enak deh. Pasti kita akan selalu ketemu positif negatif seperti apapun. Nggak ada orang yang hidupnya kayak positif, terus enak, mulu di atas, terus kan kayak kayak roda ya, muter-muter Mm-mm. gitu. Nah, dengan kita menyadari, oh ternyata keputusan saya di masa lalu ini adalah salah menurut saya. Kenapa salah? Ngobrol sama diri sendiri. Kenapa itu menurut saya itu salah? Ya, mungkin saya nggak tahu Kak Dila nih udah pernah ngobrol belum sama dirinya gitu ya, menyadari bahwa apa sih yang bikin itu salah gitu dan emosi apa yang sebenarnya kadang-kadang sebenarnya gini, yang kita nggak lupain itu adalah bukan kesalahannya, tapi emosi yang kita simpan sebenarnya itu, ya. Nanti Iya, kalau dengan ngomong sama diri sendiri terus ngerasa, oh ternyata dengan keputusan yang salah itu saya tuh sebenarnya menyimpan marah besar banget gara-gara itu karena apa itu bisa ngobrolnya dengan diri sendiri biasanya. Nanti setelah itu apa yang harus saya lakukan ke depan supaya ini tidak terjadi. Sederhananya langkah yang bisa dilakukan ngobrol dengan diri sendiri itu banyak tekniknya sebenarnya ya. Salah satunya adalah kalau yang suka yoga, meditasi, suka juga misalnya duduk aja sederhana ngobrol sama diri sendiri pun itu nggak apa-apa. Ya, itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau dirasa kayaknya susah banget, saya kayaknya ngobrol sama diri sendiri tetap aja saya nyalah-nyalahin diri saya sendiri. Nggak ada salahnya untuk langkah keduanya. Pasti kalau masalah psikologis itu selalu gitu. Ngomong sama diri sendiri dulu, kalau nggak bisa kita harus cari orang terdekat kita, ajak ngobrol untuk tukar pikiran, untuk ngeblok gitu ya masalah yang ada di dalam otak kita sendiri, pikiran mm-mm. kita. Kalau misalnya nggak bisa juga atau nggak ngerasa bahwa lingkungan kita tuh ada yang bisa ngedukung kita loh, ada yang bisa diajak ngobrol, ya. Tapi ini ngeganggu banget. Saya tuh kayak keikat banget kayaknya kakinya di masa lalu itu gara-gara hal yang saya lakukan atau kesalahan yang saya lakukan. Iya. Gak ada salahnya ketemu dengan profesional psikolog gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi begitu ya Mbak Dila ya, semoga menjawab untuk memvalidasi bahwa Mbak Dila ini sebenarnya nggak salah keputusannya. Kadang kan kita gitu ya, nggak bisa maju nih, nggak bisa melangkah lagi gara-gara kemarin nih kayaknya belum selesai sampai kemarin gitu ya. Ini, Kadang-kadang sebenarnya mungkin nggak salah teh, sebenarnya nggak salah ya, tapi seringnya orang itu eh ya karena nggak ngobrol, karena gini kita gampang banget kalau kita nggak tercapai kita langsung ngejudge saya itu salah, saya itu salah, saya itu salah gitu. Padahal sebenarnya nggak sesalah itu juga gitu dan manusia tuh bikin salah nggak apa-apa loh, hmm, gagal tuh nggak apa-apa loh ya. Nah yang perlu dipahamin adalah itunya dulu terus belajarnya apa yang harus saya lakukan supaya itu tidak terulang lagi dan saya bisa eh, lebih memahami bahwa kesalahan itu ada hal positifnya juga loh untuk diri saya. oke. Ini ada pertanyaan lagi aku bacain ya biar sempet Mbak Desi. Ya. Halo Mbak Desi, sepanjang hidup saya sering banget saya bertanya pada orang-orang terdekat saya tentang keputusan yang akan saya ambil. Tapi Hmm, ujung-ujungnya saya selalu tepis dan menjalankan keputusan yang menurut saya benar, gitu kan? oke. Tapi justru itu selalu salah gitu. Apakah saya ini terlalu idealis terhadap diri sendiri atau justru tidak mengenal diri sendiri? Nah, gitu. Jadi nanya tuh formalitas Oke. doang kali ya. Bener tuh, banyak juga yang kayak gitu ya. Siapa Mm-mm. tadi punten namanya Teh Nurul yang Ini tanya? dari Denis di Bintaro. Dari Denis. Kak Denis gitu ya. Apa saya terlalu idealis gitu ya? Apakah idealis itu jadi salah gitu kalau saya terlalu idealis? Jadi nanya itu cuma sekedar formalitas ya. Mm-mm. Mm-mm. Hmm, bukan salah atau nggak salah, tapi gitu kalau misalnya kita udah tahu nih sebenarnya saya mau ngambil keputusan A, ya udahlah nanya cuma sekedar formalitas aja gitu ya. Itu sebenarnya jadi apa ya? Buat diri kita tuh sebenarnya saya sendiri udah tahu gitu bahwa saya nggak butuh orang lain. Yang perlu dibuka adalah gitu buat Kak Denis menurut saya adalah coba untuk
Karena tadi yang ngerasa bahwa saya sebenarnya udah tahu nih, saya nanya orang cuma formalitas aja, misalnya kayak gitu, ya terus Mm-mm. saya tetap aja ngikutin yang menurut saya benar, saya nggak dengerin apa kata orang gitu ya. Nah, yang perlu dibuka adalah coba gitu, karena ngerasa yang saya ambil adalah keputusannya salah. Coba dengan bertanya itu benar-benar didengerin, didengerin dan apa ya saya bilang diterima nih ya masukan-masukan dari orang-orang sekitar. Jangan-jangan apa yang selama ini udah dikasih masukan dan diabaikan itu gitu ya karena saya ngerasa apa yang saya pikir paling udah bener gitu ya. Ternyata itu bisa kasih sudut pandangnya Kak Denis nih jadi lebih luas yang bikin walaupun nanti keputusannya ujung-ujungnya tetap ngikutin keputusan sendiri, tapi Kak Denny sudah lebih matang dan udah lebih tahu resikonya kira-kira apa ya kalau saya ngambil tetap ngikutin sudut pandang saya sendiri. Ya karena biasanya orang-orang di sekitar bisa kasih, apalagi yang kenal ya, tapi ingat Mm-mm. prinsipnya nanya sama yang kenal. Karena kalau yang nggak kenal nggak mungkin ngasih masukannya yang bermanfaat buat kita. Iya. Nah, jadi bisa identifikasi oh resikonya tuh kalau saya tetap keras kepala sama apa yang saya yakinin benar ini, pasti orang-orang tuh bisa bisa kasih tahu kamu akan mungkin akan ketemu resiko seperti ini dan ini atau hal yang menurut saya jelek gitu ya misalnya saya nggak mau ke kanan karena di kanan ada lubang. Nah menurut orang-orang di sekitar saya ih tapi kan di kanan itu ada lubang lubangnya kecil kamu masih bisa jalan di pinggir-pinggirnya gitu sedangkan kalau kamu jalan ke kiri itu langsung jurang loh gitu kamu mau terjun gitu ya. Ya, Mm-mm. yang saya kira, "Ih, tapi kan kalau terjun seru gitu ya. Saya suka tantangan nih, saya suka challenge gitu. Jadi ya bukan salahnya yang yang difokusin tuh bukan kesalahannya sebenarnya, tapi ya dengar masukan orang lain, dibuka gitu ya hatinya, dibuka Iya, iya hatinya, benar. dibuka dirinya gitu bahwa sudut pandangnya gitu bahwa masukan dari orang lain tuh bisa ngasih kita manfaat untuk lebih luas lah melihat masalah gitu. Oke, jadi gitu ya. Semoga terjawab nih buat Bang Denis di Bintaro gitu. Tapi kadang aku juga suka kayak gitu sih, Mbak Desi. Kayak aku udah punya keputusan nih bakal kayaknya gue harus kayak gini. Tapi nanya ke temen-temen cuma buat mendapatkan jawaban yang sama kayak apa yang aku rasain gitu. Jadi Hmm. kayak memvalidasi keputusan aku tuh Mendapat biar tambah dukungan yakin. biasanya. Iya, Iya. biasa. Bisa dapat dukungan, tapi biasanya nih ya Teh Nurul ya, Mm, kadang-kadang saya juga punya tuh beberapa teman-teman yang kayak gitu. mm, Biasanya memang kita kan paling seneng sebenarnya nanya tuh biar dapat dukungan. Iya bener loh, bener, 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 bener. Kita pengennya kan harapannya lingkungan ngasih itu ya. Tapi eh, kalau misalnya gitu ya, ternyata saya ngomong sama teman-teman saya terus tonton saya bilang kalau gitu disalahin. Nah, dampak jeleknya adalah hubungan bisa terganggu. Yang kedua adalah saya akan kalau saya ngerasa bahwa apa ya jadi penilaian kita terhadap diri kita sendiri, kepercayaan diri, keyakinan kita terhadap diri sendiri tuh bisa jadi berkurang tuh. Kalau misalnya kok mm. kayak yang aja yang gue lakuin menurut orang-orang salah ya, salah ya, salah ya gitu. Mm. Jadi kalau kalau mau nanya sama sekitar, pastikan bahwa itu ada manfaatnya loh untuk saya untuk memperluas sudut pandang saya, membuat saya jadi lebih kaya dan lebih tahu kira-kira hal-hal yang mungkin saya nggak tahu nih dari situasi yang lagi saya hadapin sekarang. Oke, gitu ya. Mbak Desi, apa syarat utama untuk bisa berdamai dengan diri sendiri? Apa syarat utama untuk bisa berdamai dengan diri sendiri? Iya. Kalau mau berdamai sama diri sendiri, syaratnya adalah jujur sama diri sendiri bahwa hidup itu nggak selalu enak ya hidup itu pasti bisa ketemu yang namanya kegagalan kesalahan ya em, menormalisasi gitu ya bahwa it's okay not to be okay itu jadi syarat utamanya ya karena seringnya tuh kita nggak berdamai sama diri sendiri karena kita ngerasa bahwa gue tuh harus perfect gitu hidup tuh nggak akan perfect ya saya tuh harus selalu oke jadi kalau ditanya apa kabar baik 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 padahal jawab nggak baik juga nggak apa-apa gitu ya karena Mm-mm. lagi sakit kepala ya udah lagi sedih hari ini ya udah nggak akan ada nyalain kalau sedih hari ini ya mungkin akan ada respon kayak gitu ya tapi ya it's okay apa orang saya lah hari ini lagi ngerasa nggak oke gitu ya Mm-mm. sadarin itu dulu kalau Oke. disadarin gitu ya dengan kita sadar seperti itu apa yang saya rasakan emosi apa yang lagi saya alamin hari ini itu akan memudahkan kita ketika ketemu hal yang nggak menyenangkan respon-respon dari lingkungan yang nyebelin gitu ya macet Mm. apalagi hmm,
orang-orang misalnya yang nyebelin deh ketemu di sehari-hari ya, di angkutan umum, di kantor, di rumah, di sekolah, di kampus, dimanapun gitu ya, kita akan bisa lebih eh, mungkin melihatnya dari sudut pandang yang lebih positif gitu. Oke, jadi harus terbiasa jujur sama diri sendiri apa yang kita rasain, sesimpel kabar kita sehari-hari gitu ya Mbak ya, biar kita terbiasa Mm-mm. buat jujur. Iya Oke, bener. terakhir nih Mbak Desi, pesan-pesan buat pendengar kita DFM Mania terkait dengan tema kita pagi ini, mengenali dan berdamai dengan diri kita sendiri. Silakan Mbak Desi. Oke, pesannya adalah gini, kalau kita mau kasih yang terbaik sama orang-orang di sekitar gitu ya, orang-orang yang kita sayangi ya di sekitar kita, eh, kenalan dulu sama diri sendiri ya, kenalan dan berdamai dengan diri sendiri itu bukan cuma bermanfaat untuk bikin kita lebih sehat ya, tapi juga membuat kita pasti akan jadi lebih eh, bisa kasih yang terbaik untuk lingkungan. Oke, dan kalau kita nggak kenal sama diri sendiri, ya gimana orang lain akan bisa lebih kenal diri kita gitu. Itu deh pesannya. Oke. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Desi untuk hari ini. Obrolan kita seru banget. Semoga next-next kita bisa Mm-mm. ketemu lagi di lain tema ya. Iya, seneng banget tentu aja, seneng banget ya kalau ngobrol sama teman-teman di FM juga. Juga DFM Mani, terima kasih yang udah kirimkan pertanyaan, yang sudah menyimak. Nanti yang ketinggalan kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Mbak Desi, terima kasih banyak ya sekali lagi ya. Terima kasih juga Oke, terima kasih juga semuanya. buat Humanika Institute ya, DFM Mania. Terima kasih banyak. Akhirnya Nurul beserta kru yang bertugas juga Mbak Desi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.